Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, sahabat Abi Abdillah Jabir bin Abdillah menyampaikan bahwa anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan itu berbunyi, ara'aita idza shallaitul maktubati wa sumtu ramadhana wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam ajidu ala dzalika syai'an. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku menyampaikan bahwa bagaimana seandainya saya itu salat dengan tertib, kemudian puasa di bulan suci Ramadan, memakan barangan yang halal serta meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu aku tidak melakukannya hal-hal yang seperti itu. Selain itu, a'ad khulul jannata, apakah aku akan masuk surga? Qala, jawabnya Nabi Muhammad SAW, jawabannya adalah iya. Ini dulu pernah kita sampaikan ya, bahwa ada 4 pilar di dalam kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah sholat maktubah, yang kedua puasa di bulan suci Ramadan, yang ketiga menjaga makanan dan minuman serta perbuatan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, selalu mencari yang dihalalkan oleh Allah, walau bagaimanapun keadaannya. Ini kadang-kadang, mohon maaf, ada orang yang bilang golek sing haram ya angel, mana sing halal. Itu nah. Ini prinsip dalam berkeluarga, dalam prinsip adat. Di situ kenapa di setiap sesuatu atau setiap ada acara ini orang Jawa melakukan yang namanya membuat tumpeng, kemudian memberi tonjokan, ngasih sodokan atau weweh atau walimah atau apapun. Ini sebagai suatu upaya bahwa hal-hal yang dilakukan itu bisa membersihkan terhadap kotoran-kotoran yang selama ini ada pada tubuh kita. Kita kadang-kadang kan tidak tahu ya, tidak tahu misalnya, oh ini ternyata nggak boleh gitu. Lalu kita bersihkan dengan sedekah, kita bersihkan dengan memberi makan pada orang lain. Dan kita mempunyai azam untuk selalu mencari yang halal. Nah itulah kemudian kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam itu memberikan contoh kepada kita sebuah doa, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Wahai Allah, jadikanlah aku ini orang yang senantiasa memelihara sholat dengan baik. Begitu pula anak turunku, jadikanlah mereka yang baik, yang istiqomah akan perintah-perintahmu. Wahai Zat yang senantiasa menerima doa dari setiap hamba. Makna ini sangat dalam ya, sangat dalam, bahwa memberikan pelajaran pada kita. Dalam keadaan yang bagaimanapun kita tidak boleh berputus asa. Kita harus mencari seberat apapun, sesulit apapun. Karena yang namanya dzurriyah itu dari kata dzarrah. Dzarrah ini adalah barang yang paling kecil yang ada di dunia ini. Kalau itu benda maka namanya adalah atom. Kalau itu biji-biji ya, kita sering ya melihat terjemahan itu ada biji sawi. Kalau itu hewan itu namanya semut budak atau apa. Walaupun ada yang lebih kecil lagi. Ini semut budak. Kalau di dalam tubuh manusia itu namanya sperma ya, ada makhluk hidup. Itu adalah sel germinal. Sel germinal, sel yang membawa
keturunan atau dzurriatan thayyibah nanti. Jadi sel germinal yang begitu banyak, karena di dalam sperma manusia itu di dalamnya ada kromosom. Dalam kromosom ada kromatid. Dalam kromatid ada yang namanya DNA. Dalam DNA itulah terbungkus ada sesuatu yang disebut sebagai pembawa sifat. Maka kalau ada apa-apa, ini kan biasanya tes DNA itu nanti akan ketemu. Oh ini warganya ini, keluarga ini. Ini kodenya sekian, itu nanti beberapa bulan atau akan ketemu. Tapi kalau hal-hal yang dekat-dekat itu DNA, oh ini keluarganya ini, berarti itu. Itu. Ini mohon maaf ya, kalau kita lihat misalnya ada pesawat terbang kecelakaan dulu itu kan, ini untuk ahli forensik itu sudah mencoba untuk menata ini tubuhnya, ini kerangkanya ini. Terus kemudian nggak ditemukan raut wajahnya, telapak tangannya, sidik jarinya sudah nggak bisa dilihat, maka disitu akan diambil tes DNA. Nah, itu namanya dzurriyah. Dzurriyah tadi dari kata dzar, artinya sesuatu yang paling kecil. Nah, maksudnya adalah bahwa di dalam berkeluarga, di dalam bermasyarakat, hal yang sekecil apapun kita harus perhatikan. Dalam filsafat Jawa ada istilah Gusti Allah ora sare. Iya. Baik Ustaz, terima kasih untuk mukadimahnya sore hari ini. Nanti kita lanjutkan lagi, dan pastinya hanya di 99,4 Asma FM, cerdas dan solid.